Jadi mitos itu sifatnya seperti ideologi, dianggap pasti benar, kemudian dianggap diposisikan untuk pedoman bertindak karena dianggap pasti benar. Jadi dianggap bukan kreasi manusia, tapi itu hakikat dari sesuatu yang sebenarnya. Jadi sifatnya ideologis. Oke. Biasanya yang dianggap pasti benar, yang sifatnya mitos, itu dipertahankan oleh kelompok yang berkuasa, elit-elit yang punya kekuasaan. Itu yang bikin dia mirip kayak ideologi. Ada narasi yang bilang misalnya, kenapa Nyai Roro Kidul itu eksistensinya dipertahankan oleh keraton? Karena mitos tentang Nyai Roro Kidul meningkatkan daya magisnya keraton. Dia kelihatan lebih wow iki apa ya bahasa Jawa nih. Bahkan dinarasikan raja-raja Mataram itu semuanya suaminya Nyai Roro Kidul. Itu bapaknya suaminya, nanti diwarisi oleh anaknya, ibunya sekarang jadi istrinya, terus begitu sampai ke bawah. Ini ada semacam prestise keraton dengan mitos Nyai Roro Kidul yang dihubungkan dengan mitos ini. Dan dia dipertahankan. Dulu ya, kalau sekarang mungkin dipertahankan dalam konteks pariwisatanya. Sekarang wisata mistiknya kan tidak terlalu menonjol. Jadi mitos ini selalu begitu. Orde Baru mempertahankan mati-matian mitos tentang kejamnya komunisme. Sehingga orang Indonesia agak gagap membaca sistem yang namanya sosialisme. Ini juga semacam mitologis. Konotasi apapun tentang komunis tidak terbuka. Yang dipakai hanya satu, bahwa komunis itu jahat. Tanpa peduli di level apa. Ini semacam mitos. Ada kekuasaan yang bermain. Mungkin besok ketika ganti rezim, ganti kekuasaan, orangnya dari partai komunis, mungkin mitos komunis ini diganti dengan mitos yang baru. Jadi mitos itu kayak ideologi. Contohnya misalnya, bahwa gender itu semua upaya untuk itu contohnya, semua upaya untuk menjelaskan ketidaksetaraan sosial karena ras, karena gender dan lain sebagainya itu alami, tidak historis. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa secara alami manusia itu setara, secara alami manusia itu tanpa kelas dan seterusnya. Padahal mungkin tidak begitu. Secara alami mungkin ya manusia itu memang ada kelasnya. Secara alami manusia itu beras-ras, beda-beda ras. Tapi ada kepentingan ideologi, kepentingan mitos yang bermain, maka tidak. Secara alami manusia itu setara. Pokoknya harus setara, mau tidak mau harus setara. Nah, ini jenisnya mitos. Tidak mau menerima alternatif persepsi, alternatif pandangan. Atau sebaliknya, pokoknya perempuan itu konco wingking. Makanya kalau bonceng di belakang, jangan di depan. Karena perempuan dianggap konco wingking. Ini juga mitos. Perempuan itu hanya boleh hidup di dapur, di sumur, dan di kasur. Nah, itu kan dulu ada kayak gitu. Kalau mati-matian begitu juga mitos. Atau mati-matian setara. Pokoknya laki-laki dan perempuan itu setara. Tidak kontek-kontekan. Pokoknya harus setara. Nah, ini juga lahirnya juga mitos.
Makanya ada mitos-mitos kuno, mitos-mitos modern. Yang menentukan bukan bentuknya, tapi maknanya. Bagaimana orang memaknai. Kalau ada perempuan di rumah saja dan tidak bekerja, dari satu perspektif mitos tadi, tidak boleh perempuan itu sekarang emansipasi, dia harus kerja. Kalau dipaksa harus kerja, itu mitos. Berdasarkan mitos ini tadi, bahwa laki-laki dan perempuan setara. Atau sebaliknya, dipaksa jangan kerja, itu juga mitos. Yang sifatnya ideologis. Pasti di balik itu ada ideologi-ideologi yang ingin diperjuangkan. Oke. Jadi itulah kenapa Roland Barthes menyebutnya mitos, tidak sekedar ideologi. Terus contohnya yang dekat sama ideologi, misalnya ini ada contoh tentang di Switzerland ada poster anti menara. Anti menara, gambarnya semacam itu. Anti menara dan burka kalau di yang pakai tutup itu. Katanya Roland Barthes itu jelas ideologis. Gambarnya menara dihubungkan sama burka dan dianggap kalau sudah gambar itu ya wis mesti itu konotasinya teroris. Kalian juga lihat gambar itu pertama kan yang terbayang kenapa dilarang, teroris. Berarti kalian sudah termakan oleh mitos. Siapa yang memastikan kalau menara sama burka itu mesti teroris? Pikiranmu mesti melayangnya kan ke bom bunuh diri lah, ke apalah. Itu namanya mitos. Makanya sampai di Perancis kemarin dilarang memakai burka, memakai cadar. Karena dikhawatirkan tidak ketahuan identitasnya terus ngebom. Lah kalau sekedar nutup wajah kan banyak profesi-profesi yang nutup wajah. Kok tidak dilarang juga? Dokter yang operasi itu wajahnya juga ditutup. Polisi yang kepanasan banyak debu ya wajahnya ditutup. Mbok itu dilarang juga biar nggak ada orang nyamar pakai itu. Kenapa yang dilarang cuma ini? Ideologis. Itu yang dimaksud oleh Roland Barthes. Menara bahkan aslinya kan bukan dari Islam. Menara kan baunya agak Zoroaster karena dari Persia. Namanya aja menara. Manar, tempatnya api, tempat beribadahnya orang Zoroaster. Tapi sekarang konotasinya tidak lagi mengarah ke Zoroaster, tapi mengarah ke Islam. Begitu ada menara, gambarnya mesti pikiranmu mengarah ke Islam. Sama, ada gambar burka, pikiranmu juga mengarah ke Islam. Ada jilbab, pikiranmu juga mengarah ke Islam. Padahal banyak juga loh agama lain yang pakai jilbab. Jadi tidak cuma yang Islam. Cuma kan itu yang disebut mitos. Begitu kamu lihat tato, terus yang muncul di pikiranmu, preman ini mesti. Kan mesti gitu. Begitu lihat baduk hitam, terus kamu lihat, wah ini keras ini mesti. Kamu mesti gitu. Itu mitos. Apa mesti kalau ada baduk hitam itu terus Islamnya keras? Kan nggak mesti. Ya sapa ngerti memang habis kebentuk apa, apa orangnya yo sholat males kamu anggap baduknya hitam mesti Itu mitos. Begitu pakai jubah kamu anggap wah ini wis kelompok-kelompok itu mesti ya. Itu kamu mitos lagi. Di Arab Saudi semua pakai jubah, kriminal juga pakai jubah. Jangan ketipu oleh jubah. Nah itu yang dimaksud oleh Roland Barthes mitos dan ideologi. Sama kayak kamu benci 100% sama Amerika itu mitos. Sebagaimana Barat yang benci sama Islam, di Islamophobia itu juga mitos. Kenapa? Mereka bikin makna sendiri, difanatiki sendiri, dinaturalisasi sendiri. Dianggap itulah yang benar. Oke. Jadi
Kalau kamu bilang Islam itu tidak begitu, mereka tidak percaya. Sebagaimana kalau ada orang bilang, loh Amerika itu tidak semua kayak gitu, kamu juga tidak percaya. Karena pendapatmu tentang Amerika, pendapat mereka tentang Islam sudah mengkristal jadi mitos. Oke, terus. Nah, ini yang Roland Barthes mencontohkan WWF yang gulat profesional itu, yang kamu lihat ada gambar orang banting-bantingan, teriak-teriak terus wah kayak kamu melihatnya iki olahraga apa bukan to yo. Iki ngajari sehat apa ngajari mati to yo ini. Nah, itu acting loh, kamu jangan dianggap teman-teman beneran. Jadi dia Roland Barthes juga di tulisannya ngomong, ndak usah ditanyakan ini olahraga apa bukan. Yang jelas ini pertunjukan. Sama kayak sepak bola. Sepak bola hari ini juga pertunjukan. Ndak penting olahraganya. Wong itu malah bikin kadang kakinya patah, kadang apa iya kayak gitu olahraga. Ndak, yang pertama-tama pertunjukan. Cuma di situ katanya Roland Barthes ada ideologinya loh. Coba dilihat ya, katanya Roland Barthes. Bagi yang rajin nonton WWF, di situ kan ada emosi-emosi yang main. Mana baik, mana buruk. Ada pengkhianatan, ada balas dendam, ada menuntut balas, ada nyari keadilan buat temannya. Itu semacam teater kecil. Ada narasinya, ada ceritanya. Itu sama kayak teater-teater yang hanya dihadiri oleh orang-orang kaya. Cuma di situ ada problem kelas. Kalau yang WWF ini teater kelas rendah, menengah ke bawah. Kalau teater-teater yang mahal itu kelas menengah ke atas. Jadi menunjukkan kelas ternyata. Kelas sosial. Sama kayak kamu nonton di 21 itu kan menunjukkan kelas. Dibandingkan yang ngambil file bajakan. Ini orang sehari-hari selalu ngomong kayak gitu. Kalau kamu ditakoni, nonton film di mana? 21 dong. Itu kan kamu ingin menunjukkan kelasku ini atas, enggak kayak kamu cuma nunggu bajakannya. Gitu loh. Kan ada nada begitu. Jadi di WWF juga begitu. Kalau kamu katanya Roland Barthes di Perancis, kalau orang bilang enggak, habis nonton teater di gedung apa gitu kan, kelasnya tinggi. Kalau ada orang ngomong kayak gitu, masyarakat wah ini golongan menengah ke atas. Tapi kalau habis nonton gulat ya, wah itu dianggap levelnya bawah. Nah ini ada konflik kelas di situ ternyata. Ada ideologi yang main. Tidak semata-mata cerita tentang pertunjukan. Habis nonton pertunjukan musik apa? Musik klasik. Oh itu kelas menengah ke atas. Tapi habis nonton apa? Dangdut koplo. Itu kelas. Iya, pertunjukan kelas bawah. Ada konflik kelas ternyata. Ya kan? TV yang sukanya lagu-lagu dangdut kamu anggap itu kelas desa. Sementara yang lagu-lagu barat yang diputer, ini MTV ini keren. Dan dangdut kalau ingin naik kelas dia harus berkiblat ke gaya-gaya model MTV. Dangdutnya akhirnya dipopkan atau saking pinginnya kayak MTV lagu pop didangdutkan, lagu dan seterusnya. Ini konflik kelas. Jadi membaca sesuatu jangan percaya hanya kelihatannya. Ada banyak variabel yang bermain. Ada mitos, ada ideologi, ada kelas, dan lain-lain. Sekarang caranya katanya Roland Barthes, ayo kita pinter mendeteksi adanya mitos. Biasanya mitos lahir, katanya Roland Barthes, yang pertama dalam bentuk tautologi. Tautologi ini biasanya kalimat-kalimat yang tidak bisa dipertanyakan. Bulet. Misalnya apa ya? Kalau di contohnya Roland Barthes ada contoh karya Midnight Summer Dream, itu adalah karyanya Shakespeare. Itu orang sudah, oh ya mesti bagus, kenapa? Ada Shakespeare-nya. Ini tautologi karena sejak awal memang karyanya Shakespeare.
Atau ada iklan, iklannya pakai tokoh terkenal, terus dia bilang, saya pakai produk ini. Nah, ini jenis tautologi bulat. Wong itu ingin menunjukkan di mana bagusnya produk itu, dia tidak menunjukkan, cuma nunjuk dirinya. Oke. Saya tahu sendiri. Saya nyoba sendiri. Itu jenis-jenis tautologi. Lelaki sejati. Itu jenis-jenis tautologi sudah. Boys will be boys. Laki-laki yang minum ini, dia akan jadi laki-laki yang sejati. Ya tidak usah minum ya, kamu sudah sejati. Sejak awal ya sudah sejati laki-laki. Atau iklan yang bilang, percayalah padaku. Itu biasanya jenis-jenis yang mau jadi mitos. Coba saja sendiri. Itu jenis-jenis mitos. Just do it. Rasakan bedanya. Itu iya. Tidak jelas yang dimaui apa. Pokoknya rasa ke dewe. Ya kayak tulisan di bakter gitu. Salah satunya kan yang saya ingat juga, lali jenenge eling rasane. Itu podor. Yang penting rasanya, Bung. Itu jenis-jenis tautologi. Jadi tidak menjelaskan objek itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, baiknya di mana. Tapi pakai kalimat-kalimat tautologis. Jadi kalau ada kayak gini, ini biasanya kemungkinan besar akan jadi mitos. Kalau diterima banyak orang. Orang pintar. Itu jenis tautologi juga. Terus yang kedua, biasanya akan jadi mitos adalah model neither-norism. Neither-norism itu gayanya tidak memihak. Tidak kiri, tidak kanan. Saya tidak liberal, tidak fundamentalis. Ini gaya neither-norism. Lama-lama dia akan jadi mitos. Seperti kalau Roland Barthes menyatakan liberal apa konservatif. Sama aja, nggak ada bedanya. Ini akan jadi mitos baru. Kayak dulu Bung Karno bikin non-blok. Non-blok itu anti dengan mitos barat, anti dengan mitos timur. Kita bikin Rusia sama Amerika zaman itu kan gegeran blok Rusia, blok Amerika. Kita bikin aja non-blok. Tidak mau bela Rusia, tidak mau bela Amerika. Dianggapnya ini netral. Non-blok ini yang melahirkan blok tersendiri. Kemarin ada 2 blok, sekarang ada 3 blok. Ada Islam fundamentalis, ada Islam liberal. Kita Islam moderat, Pak. Seolah-olah ini Islam moderat ini lebih sip daripada 2 yang lain. Tidak. Kemarin yang tanding 2, sekarang yang tanding 3. Kemarin ada 2 mitos, sekarang ada 3 mitos. Itu neither-norism. Jadi bukan ini, bukan itu. Sampean NU atau Muhammadiyah? Nggak, saya ndak NU, saya ndak Muhammadiyah. Saya dua-duanya. Mono, Muhammadiyah NU, jadi satu. Itu seolah-olah kamu ndak mau terkooptasi oleh dua-duanya, tapi janjane kamu sedang bikin kubu ketiga. Geng baru. Bukan sesuatu yang netral. Jadi netral itu kubu baru. Itu problem neither-norism. Biasanya ya lahir mitos baru. Orang-orang yang ingin dianggap bijaksana biasanya ambil posisi ini. Seolah-olah ini lebih baik, tapi janjane ini bikin mitos baru. Saya ndak pro Ahok juga ndak anti Ahok, Pak. Saya podo wae itu berarti ada kubu ketiga. Jadi namanya neither-norism. Dari sini orang bisa mendeteksi, dari situ mesti akan lahir mitos baru. Akan ada mitos lagi. Terus
mitos akan lahir biasanya ada dalam kuantifikasi kualitas. Kuantifikasi sesuatu yang harusnya kualitatif tapi diomongkan secara kuantitatif. Itu biasanya melahirkan mitos. Oke ya. Dengan minum teh ini, kebersamaan kita akan semakin dekat. Nah, itu alamat itu. Nah, kan banyak iklan teh yang kebersamaan. Iklan rokok kejantanan. Ini kan kuantitatif dipakai untuk menjelaskan kualitas. Itu biasanya ciri-ciri dari situ akan lahir mitos. Keberhasilan dihitung dari jumlah uang, kesuksesan dihitung dari berapa banyak gajinya. Itu alamat akan jadi mitos. Jadi perhatikan di sekeliling kita kalau ada kuantifikasi kualitas, itu biasanya ya akan jadi mitos. Kenapa? Karena kualitas itu susah dijelaskan secara kuantitatif. Tapi kok dijelaskan berarti tanda-tanda akan jadi mitos. Kalau pertumbuhan ekonomi sekian berarti Indonesia sudah makmur. Itu seolah-olah ya kayak gitu padahal apa iya. Tapi ini nanti akan jadi mitos. Jadi deteksi yang selanjutnya. Terus yang paling mudah mitos itu identifikasi. Jadi reduksi identifikasi. Jadi reduksi identitas. Identitas itu banyak tapi direduksi hanya itu saja yang benar. Orang pintar dia minum. Nah, itu reduksi. Oh, masa cirinya orang pintar kok cuma minum obat masuk angin? Ya, terus disaingi orang bejo. Wah, adalah yang minum ya bodoh. Tolak angin kok jadi tolak ukur orang. Itu identitas. Jadi mereduksi identitas hanya dari situ. Lelaki sejati. Ya. Buktikan merahmu. Tak tunjukkan merahku bener sumpek kamu. Jadi gaya-gaya yang mau jadi mitos semacam itu. Santri yang baik itu yang ke masjid bawa jajan. Nah, itu reduksi identitas. Cirinya banyak, tapi kamu anggap ya satu itu yang pas. Nah, itu pasti dari situ lahir mitos. Ciri lagi mitos adalah privatisasi sejarah. Privatisasi sejarah itu tidak peduli sama sejarah. Tidak melihat bahwa banyak dulu orang yang ngerokok itu terus sakit terus itu tidak dianggap sudah. Yang kayak gitu itu bukan tradisi kita loh. Indonesia itu tidak pernah produk-produk ituan, tidak penting. Yang penting sejarah dibuang. Itu alamat mau jadi mitos. Historisitas disisihkan. Itu alamat mau jadi mitos. Loh, dulu kita itu rukun loh. Itu kan dulu, sekarang beda. Kita harus, itu alamat mau jadi mitos. Tidak mau peduli dengan identitas lama, sejarah yang lama, kronologinya seperti apa, itu tidak mau. Sekarang ya sekarang. Nah, itu ciri-ciri sesuatu akan jadi mitos. Kemudian